wabarakatuh. Merdeka! Pada kesempatan hari ini, channel Tegak Budoyo memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Kita sudah berada di kediaman Bapak Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Beliau adalah Ketua Pamong Budaya Provinsi Jawa Timur. Kita akan menggali informasi perihal tentang satu sosok yang pasti tidak asing lagi di masyarakat Kabupaten Pasuruan, yakni Pak Sakera. Siapa sih Pak Sakera itu dan bagaimana sih apa saja yang dilakukan beliau selama penjajahan Belanda dulu? Kita akan gali informasinya lebih dalam bersama dengan Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Pecinta budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan, kita sudah bertemu langsung dengan beliau, yakni Bapak Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Beliau adalah Ketua Pamong Budaya Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini sebagai narasumber kita pada channel hari ini, langsung saja Bapak Ki Bagong pada topik pembicaraan kita. Untuk yang pertama, kita lagi penasaran ini Pak Bagong, kira-kira Pak Sakera itu siapa sih di Kabupaten Pasuruan? Kok kayaknya masyarakat ini sudah sangat familiar, tapi kayaknya nggak pernah tahu apa sih yang dilakukan Pak Sakera. Kira-kira beliau itu siapa Pak Bagong? Oke, terima kasih. Selamat berjumpa teman-teman sahabat budaya. Begini, jadi Pak Sakera itu sebenarnya nama aslinya adalah Sagiman. Jadi Sagiman itu adalah nama asli dari Pak Sakera. Beliau ini adalah anak seorang tokoh pendekar yang namanya Karso. Ini beliau berlatih atau belajar dari Pulau Madura, kemudian balik lagi ke Pasuruan, punya anak Sagiman. Nah, Sagiman pun akhirnya juga ikut belajar di Madura sana untuk belajar di pondok Batu Ampar. Nah, setelah selesai pondok, Sagiman kembali ke Pasuruan. Iya. Pak Sagiman kembali ke Pasuruan dengan beberapa teman seperjuangannya dia ketika sama-sama menimba ilmu. Nah, di Pasuruan, Sagiman bekerja di pabrik gula Kancil Mas Bangil. Jadi di Bangil itu ada sebuah perusahaan Belanda, pabrik gula Kancil Mas. Sakera hanya sebagai buruh tebang tebu, jadi dia hanya buruh, yang di atasnya itu ada mandor. Nah, waktu itu yang menjadi mandornya Sagiman itu namanya Mandor Duryat. Nah, Mandor Duryat ini sewenang-wenang sekali, termasuk ketika berkaitan dengan akidah. Artinya apa? Waktunya sholat zuhur itu kadang tidak diperbolehkan, waktunya sholat Jumat kadang-kadang tidak diperbolehkan karena waktunya tepat dan sebagainya. Inilah yang membuat darah Sagiman itu memuncak, akhirnya si Mandor Duryat itu dibunuh. Mandor Duryat dibunuh. Nah, Mandor Duryat dibunuh, meninggal akhirnya si Mandor Duryat. Nah, di sisi lain, kenapa kok Sagiman bisa menjadi Pak Sakera? Iya. Nah, itu begini, Sagiman akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang namanya Leginten. Nah, Leginten pada saat itu memang kehidupan mereka berdua, Leginten dan Sagiman itu sangat susah, sangat soro lah, sangat sulit ya secara ekonomi. Nah, waktu itu ketika Leginten hamil, Sagiman berjanji, besok kalau anaknya lahir perempuan akan diberi nama Sarah, artinya soro ya, susah, sulit ya. Nah, tapi kalau laki-laki disebut diberi nama Sakera. Nah, akhirnya lahirlah anaknya Sagiman dan Leginten itu lahir laki-laki dan diberi nama Sakera. Dalam perspektif sudut pandang budaya Jawa, anak pertama itu biasanya menjadi panggilan dari bapaknya. Suatu contoh Sagiman, karena anak pertamanya lahir namanya Sakera, makanya disebut sebagai Pak Sakera atau bapaknya Sakera. Jadi yang terkenal akhirnya Pak Sakera. Makanya kalau ada teman-teman ngomong Sakera itu salah. Yang betul itu tadi disampaikan, ini ceritanya tentang Pak Sakera. Oke, dah. Sekarang kita kembali ke perjalanan perjuangannya Pak Sakera. Setelah Mandor Duryat terbunuh, akhirnya si siapa ini
Sagiman, Pak Sakera dipanggil ke markasnya ini, markasnya siapa ini? Markasnya pabrik gula itu ya. Kemudian dia diintegrasi oleh namanya Markus War. Tuan Markus War itu yang menguasai pabrik gula Kacil Mas Saat itu. Akhirnya si Sakera itu malah diberi jabatan, bukan dihukum, malah diberi jabatan sebagai mandor, sebagai penggantinya mandor Duriat yang terbunuh tadi. Oke. Nah, ternyata ada juga beberapa orang, salah satunya 2 orang itu adalah Carik Tampong dan Lurah Rembang, ini yang merasa iri dengan, loh, ini kan membunuh, kenapa kok malah diberi jabatan? Nah, akhirnya dia mempengaruhi Markus War. Ini masyarakat nggak setuju, Sakera harus dihukum. Nah, akhirnya Sakera dipanggil, kemudian dengan bujuk rayunya Sakera diberitahu oleh Markus War, sudahlah, kamu sekarang ini supaya masyarakat tenang, kamu saya hukum. Tapi masalah kehidupan keluargamu dan sebagainya nanti kami yang jamin. Itu janjinya Belanda begitu saat itu. Akhirnya Pak Sagiman, Pak Sakera sanggup mau di penjara, dihukum. Nah, kenyataannya selang waktu Pak Sakera ini dalam penjara, keluarganya tidak terurus sama sekali. Malah ada keponakannya Sagiman yang orang umumnya taunya namanya Brodin ya. Oh, iya, padahal itu sebenarnya bukan Brodin, iya, tapi namanya Bario. Aslinya Bario, jadi bukan Brodin. Itu memang banyak yang perlu diluruskan ya. Bario ini keponakannya Pak Sakera, tapi dia itu mentang-mentang banget, godain istri orang, makan nggak bayar, nyuri dan sebagainya. Orang-orang nggak ada yang berani melawan Bario karena dianggap ini anak muridnya, keluarganya Sakera, jadi nggak ada yang berani. Udah, di dalam penderitaannya Pak Sakera di dalam penjara, di luar pun istrinya juga menderita. Untungnya Pak Sakera punya teman. Waktu dia mengaji di Batu Ampar Madura itu namanya Pak Tasmija. Nah, itu teman sahabat karibnya Pak Sakera, namanya Pak Tasmija. Pak Tasmija sudah tidak kuat melihat penderitaan masyarakat, melihat penderitaan ini yang hanya bisa menyelesaikan hanya Sakera. Pak Tasmija berusaha bagaimana caranya dia bisa membesuk Pak Sakera. Akhirnya Pak Tasmija membesuk Sakera ke penjara. Nah, dengan mungkin Pak Sakera punya kelebihan dan sebagainya, justru akhirnya Pak Sakera bisa keluar dari penjara. Akhirnya Pak Tasmija yang menggantikan dia di dalam penjara. Begitu keluar, Pak Sakera pertama ke rumahnya, melihat kondisinya begitu, waduh, malah marah, dicarilah Carik Tampong sama Lurah Rembang, dibunuhlah keduanya, langsung dia lari kembali ke menemui Markus War. Kamu yang katanya dulu janji mau memberi kecukupan dan sebagainya, ternyata tidak, dibunuh sekalian Markus War. Nah, bingunglah pemerintahan Hindia Belanda saat itu dengan ulahnya si Sagiman atau Pak Sakera. Akhirnya Pak Sakera kembali lagi ke rumahnya, niatnya mencari ponakannya yang namanya Brodin tadi. Karena dia mendapat informasi kok anak ini kok apa memang sudah sakti bener, apa sudah kuat bener. Dicarilah Brodin, ketemu dengan ini. Pak Sakera itu biasa membawa senjata namanya monteng. Monteng ini adalah senjata yang biasa dibawa Pak Sakera atau dibawa Sagiman. Dengan membawa monteng ini, Pak Sakera mencari Brodin. Begitu ketemu, ditanya, "Oh, kamu sudah sakti ya, Din?" Brodin agak ketakutan, memang dia nggak merasa punya kemampuan apapun. Akhirnya oleh Pak Sakera dicoba, dibacok itu keponakannya, iya, kakinya dibacok, kok putus. Begitu melihat Brodin kakinya terputus, Pak Sakera malah tidak mentolong, loh, ternyata kamu masih belum punya kemampuan apa-apa, Con. Nah, dengan kondisi yang semacam itu, akhirnya untuk menghentikan penderitaannya si Brodin, sekalian dibunuh sama Pak Sakera. Dibunuh, akhirnya Brodin mati.
pihak company, pihak pemerintahan Hindia Belanda bingung mencari cara bagaimana untuk menangkap Pak Sakera ini. Iya. Akhirnya ada informasi Pak Sakera itu punya teman akrab lagi 2 orang yang namanya Haji Asik dan Haji Bakri. Ditemuilah Haji Asik dan Haji Bakri ini oleh pihak company karena Haji Asik dan Haji Bakri ini yang tahu apa pengapesannya si Pak Sakera itu. Itu tahu. Akhirnya diberitahu bahwa pengapesannya Pak Sakera itu akan luntur kesaktiannya ketika dia masuk ke dalam lubang yang berisi darah sapi. Nah, itu akan mati di situ. Nah, untuk mencari Pak Sakera itu tidak terlalu sulit karena Pak Sakera itu paling senang dengan tayupan, dengan tandaan. Nah, kebetulan dia punya fans lah, apa nih saiki fans ya, apa itu? Ya, punya fans tanda namanya Samira. Nah, Samira itu tanda kebanggaan Pak Sakera. Akhirnya dengan tipu muslihatnya si Haji Asik dan Haji Bakri ini menggelar sebuah pertunjukan tayupan. Pak Sakera diundang, Pak Sakera datang. Nah, di situ sudah ada peraturan. Masuk di kalangan atau masuk di terop ini tidak boleh bawa senjata apapun. Senjata harus dititipkan. Nah, karena Pak Sakera ini senang dengan tayub, bisa mikir, lah ini ditaruh di situ, tidak apa-apa, dia masuk. Padahal sebelumnya sudah disiapkan di terop itu, karena untuk pesta itu kan dia juga membelih sapi. Ada apa semacam lubang buat apa darahnya, nampung darah itu. Nah, ketika Asik joget, dipepet, akhirnya Pak Sakera dimasukkan didorong masuk ke lubang itu tadi. Udah waktu itulah langsung diikat rame-rame karena Pak Sakera seolah-olah sudah tidak punya kekuatan. Nah, akhirnya Pak Sakera sempat dimasukkan di dalam drum. Ya, dimasukkan di dalam drum itu digelundungkan itu mulai Rembang sampai alun-alun Bangil. Berharap Pak Sakera mati karena kehabisan napas, karena apa gitu ya. Penyiksaan memang disiksa, digelundung kayak gitu. Nah, akhirnya sampailah di alun-alun Bangil. Ternyata dibuka di situ Pak Sakera masih hidup. Masih hidup. Nah, terus lalu diadakanlah namanya hukuman picis. Hukuman picis itu kayak semua orang boleh pukul dan sebagainya. Akhirnya saat itu memang ada 2 versi, antara Pak Sakera itu meninggal karena dipicis itu, ada juga yang mengatakan Pak Sakera meninggal dihukum gantung di alun-alun Bangil. Jadi itu cerita yang sebenarnya dari Pak Sakera, walaupun toh banyak versi. Kalau Pak Sakera itu Bromocora, kalau Pak Sakera, tidak, Pak Sakera itu orang baik. Dia memang bukan berhadapan dengan tentara, bukan. Tapi yang intinya dia adalah membela hak-hak kaum lemah, mempertahankan akidah, mempertahankan bagaimana seorang harus melaksanakan ibadah itu dengan benar. Itu yang dia dilakukan oleh Pak Sakera. Luar biasa sekali ceritanya, panjang tapi begitu memprihatinkan. Jadi Pak Sakera itu betul-betul sangat memprihatinkan selama hidupnya gitu Pak. Iya. Tapi kalau boleh disimpulkan ini Pak, jadi nama aslinya itu bukan Pak Sakera ya Pak ya? Sagiman. Pak Sagiman. Ya, Sagiman. Yang Sakera itu yang putranya itu Pak. Putra pertama namanya Sakera, akhirnya dia dipanggil sebagai Pak Sakera. Itu karena tradisi di Jawa. Di Jawa biasanya begitu. Kita ketahui perjalanan sejarah dari Pak Sakera, kehidupannya seperti apa sampai meninggalnya beliau. Nah, ini ada rasa penasaran nih Pak yang muncul dalam hati kita, khususnya saya sendiri sebagai warga Kabupaten Pasuruan. Itu hal-hal apa saja sih Pak yang bisa kita ambil, nilai-nilai patriotisme atau nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari riwayat perjalanan dari Pak Sakera itu kira-kira Pak? Oke, begini. Jadi kalau saya secara pribadi sebenarnya kata Sakera itu sebenarnya bisa dirangkumkan yang menjadikan sebuah identitas warga Pasuruan. Kalau saya ambil kesimpulan pertama, bahwa Pak Sakera itu bukan orang berangasan, bukan Bromocora. Beliau itu sangat santun, sangat menghormati perempuan, sangat menghormati orang sepuh dan sebagainya. Nah, kesopanannya inilah, kesantunannya inilah yang juga perlu kita teladani. Iya.
Kemudian yang kedua, memang beliau itu keras, tapi tidak kasar. Ya. Wataknya keras gitu. Keras, makanya ketika Broden dibacok sampai Iya. nah, tapi kan akhirnya dia menangis toh. Iya, iya. Artinya ini dia keras tapi tidak kasar. Ya keras supaya orang betul-betul terdidik dengan benar. Iya. Ya. Yang ketiga, beliau ini senang tayo, senang nyanyi. Kalau sekarang mungkin orang senang karaoke, Iya. senang seni. Artinya apa? Dia orang ramah. Iya. Ya, Dengan orang- masyarakat sekitar dengan itu membaur semua gitu. membaur. Pak. Nah, ini kalau kita simpulkan menjadi semboyan sebuah daerah yang bernama Kabupaten Pasuruan akan enak. Sakera, singkatan dari santun, keras, dan ramah. Iya. Kenapa ini tidak dipakai? Karena ini identitas masyarakat Pasuruan juga. Orang Pasuruan keras loh, tapi tidak kasar. Iya, betul. Demo monggo, buruh-buruh demo, tapi tidak Tidak sampai kasar, anarkis, tidak tidak anarkis. Nah, ini kita sopan santun terhadap kiai, terhadap guru, terhadap orang tua. Iya. Masyarakat Pasuruan sangat luar biasa, Iya. termasuk keramahannya. Apalagi kita tempat wisata, kan harus ada keramahan. Iya. Dan itu sudah menjadi identitas masyarakat Pasuruan. Iya. Jadi kesimpulannya kalau memang mau dijabarkan, kita menyemangati jiwa Sakera, ya ayo monggo kita yang sopan, keras tapi ramah. Iya. Luar biasa sekali, berarti Pak Sakera, nama Sakera itu sendiri sudah ada maknanya Pak ya sebenarnya bisa ya. buat santun, Bisa. keras dan ramah. Ramah gitu. Kita mengetahui riwayat dari Pak Sakera tersebut, kemudian arti nama Sakera sendiri bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan itu luar biasa sekali, menggebu dalam hati. Jadi ada rasa sedikit Pak terakhir Pak Nge, untuk pertanyaan selanjutnya ini identik apa sih Pak Sakera itu biasanya, kemudian dan bagaimana makamnya yang sekarang Pak? Apa bisa dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan atau tidak diketahui, atau bagaimana nasib pesareannya itu Pak? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih. Jadi Pak Sakera itu memang banyak yang salah persepsi, baik itu di pementasan ludruk maupun di mana-mana. Senjatanya Pak Sakera, mereka sering membawa celurit, ya. Iya. Padahal sebenarnya celurit itu milik Madura dan Pak Sakera itu murni milik Pasuruan, dan senjata yang dipakai adalah monteng ini. Sehingga kami 3 tahun lalu itu sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan monteng ini sebagai senjata khas Kabupaten Pasuruan. Karena ngapunten, selama ini yang ada pusaka-pusaka itu adalah milik suku dan milik provinsi. Iya. Kita lihat celurit itu Madura, rencong itu Aceh, Iya. kujang Jawa Barat, keris Jawa Tengah, Jawa Solo, ya, Iya, Jogja. Jogja. Tapi kalau monteng ini nanti bisa ditetapkan sebagai senjata khas Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan kebanggaan tersendiri. Senjata yang disahkan sebagai senjata milik kabupaten, bukan nama provinsi, bukan nama suku, ya, tapi ini milik Kabupaten Pasuruan. Kemudian terkait dengan makam, jadi selama saya jadi ketua Dewan Kesenian kemarin, ya, saya pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Itu setahun itu saya mengagendakan 3 kegiatan. Yang pertama, setiap tanggal 16 Agustus kita adakan acara tasakuran, termasuk bersih-bersih makam Pak Sakera. Nah, itu di tanggal 16 Agustus. Kemudian tanggal 10 November itu kita adakan upacara Hari Pahlawan Hari Pahlawan di makam Pak Sakera. Itu semua elemen masyarakat, mulai Sakera Mania, Gojek Sakera dan sebagainya, semua mereka berkumpul di situ. Kita adakan upacara itu. Kemudian yang terakhir, setiap menjelang bulan Ramadan itu kita adakan acara nyadran, sama juga bersih-bersih makam, sekaligus kita tasakuran untuk menyambut datangnya bulan Ramadan di makam Pak Sakera yang ada di lingkungan Begacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dan yang banyak orang sementara memang belum tahu, loh apa kok ada makamnya, karena memang rata-rata mereka menganggap bahwa Pak Sakera itu hanya sebuah mitos, sebuah mitologi, bukan pada kenyataan yang ada. Dan itu betul-betul ada. Monggo kalau yang berkenan ingin sowan atau ziarah ke makam Pak Sakera, kita bisa bareng-bareng ke sana.
Jadi selama ini kita persepsinya salah. Dari semula kita karnaval biasanya Pak Sakera bawa celurit gitu, keliru Pak ya berarti Ya, Pak ya. salah. Nggak apa-apa, nanti kita betulkan pelan-pelan ya. Jadi biar tahu bahwa ini monteng ini adalah senjata Yang biasanya dibawa Pak Sakera memang. iya, Pak. jadi ini dipergunakan biasanya untuk potong tebu. Potong tebu. Nah, tapi ada juga monteng ini ada dua versi, monteng dari versi tajam yang ini versi tajam, ada juga yang versi pamor, artinya dia bahannya kayak keris gitu ya. Jadi untuk piandelnya, tapi bentuknya sama seperti ini monteng. Baik, itu terima kasih Bapak atas informasinya, luar biasa sekali. Banyak hal yang kita dapat dari cerita atau riwayat dari Pak Sakera tersebut. Terima kasih Bapak Ki Bagong. Sami-sami. Terima kasih buat para pecinta budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan informasi, edukasi, pengetahuan kita semua, khususnya mengklarifikasi tentang hal-hal berkaitan tentang Pak Sakera. Gitu aja, terima kasih. Salam budaya, merdeka! Merdeka!